Ini syarat-syarat makmum yang jumlahnya ada 12. Sudah disebutkan 4. Pertama, niat makmuman. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Dia harus mengikuti imamnya, terutama dalam takbiratul ihram. Orang manut ya harus mengikuti, jangan sampai mendahului dalam gerakan atau dalam tempat. Yang ketiga, tahu dengan gerak-geriknya imam, seperti dia melihat atau melihat sebagian shaf. Dan yang keempat, sesuai sholatnya makmum dan imam. Kalau tidak sesuai ya nggak sah, seperti imam yang sholat jenazah, makmumnya sholat zuhur, ya nggak sah itu. Juga sholatnya tidak sesuai walaupun sama-sama sholat, tapi zuhur dengan asar, zuhur dengan maghrib, subuh dengan isya, atau qobliyah zuhur dengan maghrib, sah semuanya itu makmuman itu. Semuanya sah, yang penting ada ilmunya kan, ketentuannya sudah di waktu kemarin itu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, istima'uma fi masjid. Antara imam dan makmum harus kumpul dalam satu tempat. Lah, kumpul dalam satu tempat itu pertama ada kalanya di masjid imam dan makmum. Kalau dia posisinya di dalam masjid, al ilmu bi sholati imam, yang disyaratkan dia tahu sholatnya imam. Jadi imam lagi ruku, imam lagi sujud, tahu itu kalau keduanya di dalam masjid. Terus syaratnya lagi di keduanya di dalam masjid, posisi makmum jangan sampai lebih ke depan imam. Terus syarat yang ketiga, makmum posisinya di belakang, itu umpamanya dia mau ke imam itu bisa nyampe walaupun dengan dia muter-muter, tapi muter-muternya tetap di dalam masjid, walaupun muter-muternya di dalam masjid. Kecuali kalau ini apa ya nanti di belakang. Jadi syarat yang ketiga itu kalau di dalam masjid itu kalau dia menuju imam itu bisa nyampe. Kalau tidak bisa nyampe, udah mentok ini, udah tidak ada jalan, ya udah tidak bisa itu, walaupun sama-sama di dalam masjid. Terus walaupun menuju imam itu harus menghadap ke timur, menghadap ke barat, menghadap ke selatan atau menghadap ke utara, menuju imamnya itu yang penting di dalam masjid keduanya, dan bisa menuju imam walaupun dengan belok ke kanan, ke kiri, ke belakang, apa-apa. Gitu. Menurut satu kaul di sini. Kalau ya dulu dari kafil masjid. Wa in ba'utit al-masafah wa halat abniyatun nafidah. Walaupun antara dia dan makmum itu masafahnya jauh, umpamanya di Masjidil Masjid Nabawi. Itu berapa itu tuh? Dari Pengimbaran sampai akhir masjid itu. Itu kan sangat jauh ya. Lah, imamnya di Pengimbaran, terus apa? Cuma 2 orang saja, imam dan makmum. Makmumnya cuma 1. Nah, makmumnya di paling ujung masjid sah gitu. Walaupun jaraknya umpamanya sampai setengah kilo, 500 meter. Gitu, antara imam dan makmum. Antara imam dan makmum tidak ada orang lain, tapi sewaktu keduanya di dalam masjid sah. Cuma ya kalau cuma tanyanya sah, beda kalau dapat pahala enggak, ya tidak dapat pahala jamaahnya, itu beda itu. Kalau tanya sah ya sah, dapat pahala fadilah jamaah ya tidak dapat. Masalah pahala. Jadi walayat itu masjid, lain bau amal safah, wahalat abnatun nafidah, dan ada bangunan-bangunan yang lain tapi bisa tembus menuju imam walaupun jaraknya jauh. Walaupun ditutup pintu-pintunya. Tapi ya bisa dibuka gitu. Atau dikunci dengan gembok masalah. Tapi malam samar fil tidak. Tapi waktu dibangun itu memang tidak paten. Kecuali kalau dibangunnya paten tidak bisa, ya udah gitu tuh, ya tidak sah gitu. Tidak sah. Kalau cuma ditutup pintu-pintunya atau digembok tapi tidak paten, waktu awal pembangunan sah gitu.
Kalau sumirat fil ibtida fil asna fala yadur. Lah umpamanya dipaten tapi di pertengahan. Di pertengahan. Maksudnya bangun masjid lah. Udah 10 tahun atau 5 tahun ini bangunnya udah ditutup aja lah ini mah. Ya itu tidak masalah gitu. Sebab tidak fil ibtida tapi fi asna fala yadur. Li'annahu kenapa sih kalau posisinya keduanya di dalam masjid begitu apa aturannya begitu luas lah. Tidak sesempit di luar masjid. Sebab yang namanya masjid mabniun lis sholat itu dibangun memang untuk sholat. Jadi posisi dimanapun ya bisa sholat. Posisi manapun antara imam yang kecuali dengan ketentuan 3 itu tidak mendahului dalam masalah tempatnya, terus apa bisa melihat imam, terus bisa sampai bila mana pengen ke imam. Terus itu wa ingkana dina idin masjidan dinafidatan dorro la wa in khal bainuma abniyatun ghairu nafidah. Tapi kalau masjid itu ada ruangan-ruangan, kalau menuju imam itu apa tidak bisa tersebut ya dorro itu mah, walaupun posisinya di dalam masjid tetap dorro. Kalau menuju imam tidak bisa menuju imam itu sangat sulit, walaupun cuma di dalam masjid. Baru nafidah ya dorro wilam yamna aruyah, walaupun dengan melihat imam itu kita tetap bisa melihat imam, sebab dilihat dari sebab kacanya jendelanya pakai kaca. Itu pakai kaca, tapi kacanya itu ya kayak jendela lah ya, walaupun bisa melihat imam tapi tidak tembus ke imam ya tidak sah, dosa, walaupun di dalam masjid. Kenapa antara imam dan makmum yang posisinya seperti itu di dalam masjid, di satu masjid tapi beda ruangan, kalau makmum mau ke imam itu tidak bisa nyampe walaupun dalam masjid. Sebab li'annahu la yu'addu al-jami'u makhinaidin masjidan wahidan. Sebab antara imam dan makmum tidak dikatakan dalam satu ruangan. Tidak masjidan wahidan. Nah, umumnya ada beberapa masjid, tapi masjidnya itu berderetan. Alati ta'abu-abu berdua yang satu sama lain itu, yang ini masjid di depan umumnya, ada belakangnya tutup, ada pintunya, terus ininya terus berderetan. Berarti kalau umpamanya tembus ke sana bisa, ya tidak masalah. Terutama abu-abu batu ilabadi itu dianggapnya masjidin wahid, walaupun banyak masjid. Umpamanya saya wakaf, sekian meter, ininya wakaf, di belakangnya lagi sekian meter, di belakang sekian meter, akhirnya masing-masing masih bangun masjid gitu. Akhirnya bangun masjid. Nah, selama bisa antara satu sama lain itu bisa lurus, bisa saling menyambung, itu maka dianggapnya masjidun wahid. Maka posisi dimanapun ya sah gitu, selama ketentuan-ketentuan yang di atas yang tiga itu terpenuhi. Lah gimana kalau posisinya dia tapi wa istaratu fi husulis sawab, untuk kita menghasilkan pahala jamaah itu ala takarrama an imam bi aktsara min salasatu. Itu disyaratkan antara imam dan makmum itu tidak kurang dari 3 dirok. 3 dirok itu berarti kira-kira 1 dirok itu segini nih, 1 dirok setengah meter lah. Berarti 3 dirok itu 1,5 meter. 1,5 meter. Pokoknya kita masjid ini aja, imamnya di pengimaman, makmumnya di posisi tengah-tengah masjid. Gimana sholat jamaah? Sah, tapi dapat pahala enggak? Enggak ada pahala. Nah, sebab antara imam dan makmum itu lebih dari 1,5 meter. 1,5 meter. 1,5 meter dalam satu masjid. Jamaahnya sah gitu, sebab di dalam satu masjid. Kenapa tidak dapat fadilah jamaah? Sebab antara imam dan makmum dan imam saja cuma berdua. Kok antara imam dan makmum itu jaraknya lebih dari salah satu adro 1,5 meter ya, tidak dapat fadilah jamaah. Wala yusawi, dan juga jangan sampai sejajar. Kita umpamanya sholat imam dan makmum sejajar, itu ya sholat jamaah itu sah, tapi tidak dapat fadilah jamaah. Sah. Itu kalau laki-laki, beda kalau perempuan. Kalau perempuan ya gitu.
hampir sejajar lah antara imam dan makmum, itu beda. Kalau perempuan, kalau laki-laki sejajar, ya imam tidak lebih depan, makmum tidak lebih depan, sejajar aja. Ya sholat jamaah sah, tapi tidak dapat pahala jamaah. Walail farda anis sof, dan juga wa illa fatat jam, dan juga jangan sampai kita menyendiri dari sof. Umumnya ada sof 10 sof baris. Lah di baris yang ke-11 kita tidak ada temennya. Di baris yang ke-11, lah kita sah jamaah tapi tidak dapat fadilah jamaah. Atau ada satu baris kedua itu kita tidak ada temennya, sendirian, ya tidak dapat sholat jamaah sah tapi tidak dapat pahala. Jadi gimana? Ya kalau bisa kita masuk maksa, nah sama kalau bisa itu mah. Kalau tidak bisa ya kita narik orang supaya mundur gitu. Sebabnya gitu. Kalau kita di shop sendirian, baik itu shop yang kelima atau ketiga atau ke-10 bahkan ke-100, tidak ada fadilah jamaahnya. Itu pada jamaah. Wa kana fi ghairi masjid, itu tadi masalah posisi imam dan makmum di dalam masjid. Bagaimana kalau di luar masjid? Sawa'un kana fi fadha aw bina. Nah, posisi di luar masjid kemungkinannya dua, ada kalanya di lapangan, ada kalanya di bangunan. Tapi bangunan itu bukan masjid. Berarti bangunan rumah. Imam dan makmum sholat di dalam rumah atau sholatnya apa di lapangan. Nah, itu berarti sholat gimana hukumnya sawangkan Pak? Fasar tu alla yazida ma bainahuma ala salah satu mi'ati duro. Itu disyaratkan antara imam dan makmum jaraknya jangan sampai lebih dari 300 diro. Berarti kurang lebih apa? 150 meter. Pokoknya di lapangan bola. Imamnya di gawang, itunya di gawang lagi. Itu jarak lapangan bola itu ada enggak? Berapa meter itu? 110. Oh, 110 ya, masih bisa berarti ya. Hah? Oh, dari gol ke 110 ya masih bisa itu mah. Iya. Udah, kamu sholat di sana ya, katanya di gol itu, saya soalnya di sini sholat gitu tuh. Ya masih bisa. Sebab antara itu tidak ada 300 diro. Ya 300 diro itu ya tidak lebih daripada 300 diro. 300 diro kalau satu dironya 1,5 meter ya gituan lah. Berarti 150. Tapi kalau jaraknya walaupun di lapangan kita bisa kelihatan ada 170 meter. Imam dan makmumnya itu jaraknya itu. Walaupun kelihatan suaranya bahkan terdengar tidak sah gitu. Kalau di luar masjid. Tapi kalau di dalam masjid walaupun 1 kilo, imamnya di mihrab, itunya masjidnya jauh, apa panjang lah sampai 1 kilo, ya sah-sah saja. Kalau di dalam masjid, kalau di luar masjid ketentuannya gitu. Harus kurang daripada 300 gitu, jangan sampai melebihi itu. Wa alla yakuna bainu mahail. Terus syarat yang lain kalau keduanya di dalam masjid, di luar masjid itu jangan sampai antara makmum dan imam ada penghalang. Seperti babin mardud, berarti pasti posisinya di dalam ruangan tapi bukan masjid. Pintu yang tertutup, tapi ibtidaan bi khilafihi dawaman. Artinya ibtidaan gini. Imam umpamanya di ruang tamu. Terus posisinya imamnya, makmumnya semuanya di di ruang dapur. Nah, tapi antara ruang tamu itu ada pintu ditutup dari mulai sholat, ya tidak sah. Tapi pas sudah 1 rakaat tutup ya nggak apa-apa itu mah. Iya, nutup sorangan atau ada anak-anak ditutup, ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau dari awal udah ditutup itu tidak sah. Sebab akil yang sifatnya ibtidaan, bi khilafi dawaman.
Kalau dawaman berarti di tengah-tengah tertutup pintunya, kena angin atau kena anak, sah itu. Wa amal bab al-mughlaq fa yaduru mutlaq. Beda kalau pintunya memang dikunci. Antara di ruangan tamu, ininya ruangan dapur, lah imam itu terus dikunci, ya itu mah mutlak udah, nggak sah. Walaupun antara jaraknya umpamanya cuma 5 meter, gitu, 5 meter. Lama ada imam dan makmum itu ada hail penghalang, berarti pintu yang terkunci ya mutlak, ya dulu tidak sah. Baik itu dimulai awal atau di tengah-tengah. Kita kalau cuma tertutup saja mah nggak masalah. Ini mah kalau dikunci ya baru bermasalah. Wa amal bab al maftuh fa yasiru ibtida al waqif fi hidahi. Adapun pintu yang terbuka maka sah ibtida al waqif fi hidahi, orang yang makmum di sejajarnya. Wa kadzalika ma khafa bi janibi wala yaduru syari'. Nah, artinya gini, masjid ya. Itu. Nah, masjid umpamanya posisinya kita sholatnya di sini. Nah, kita antara imam makmum kan kita antar makmumnya itu orang yang posisinya di paling belakang shaf. Nah, kita itu. Maka kita tidak boleh mendahului gerakan orang yang di paling belakang shaf itu. Iya. Lagi itu maunya kita sejajar apa ya nggak apa-apa, sebab itunya itu makruh yasu al tidak berwakif bil hidahi, maka daman khalfa au bija janibi. Maka al makruh yasu tidak wakif bil hidahi. Jadi umpamanya tidak ada ya tidak sah. Wala yaduru syari' wa in katurat turraku. Dan tidak ada bahaya kita sholat antara umpamanya masjid dan antara imam di luar masjid itu dihalangi oleh jalan. Antara imam makmum dihalangi oleh, bahkan orang yang melewatinya itu banyak yang melintas jalan itu, wah hampir tiap menit lah. Tapi dihalangi antara imam itu dengan jalan yang lalu lalang, ya sah-sah saja nggak apa-apa. Sah-sah saja. Wa in kasurat turraku wala yaduru syari' wa katurat awalan nahrun wala akhwaji ila sabahah. Dan juga antara imam dan makmum itu tidak terhalang, walaupun antara imam dan makmum terhalangnya oleh sungai. Yang sungai itu untuk melewati imam mesti harus renang gitu. Untuk datang ke imam harus renang, ya tetap tidak apa-apa, sah-sah saja. Wajib sabah. Wa kadzalika idza hadama fi masjid lah, itu pun atau antara imam dan makmum yang satu di masjid, satu di luar masjid. Ila annal masafah tutabaru anuma min akhir masjid menjadi kharij la minal imam. Lah bagaimana tadi kan kalau posisinya di dalam masjid antara imam dan makmum 1 kilo sah. Kalau di luar masjid imam dan makmumnya di luar masjid itu tidak boleh kurang dari, tidak boleh lebih daripada 150 meter. 150 kilo. Banget kali ya. 150 meter. Lah posisinya imam di masjid, makmum di luar masjid gimana? Lah itu maka dihitung 300 meter itu dari akhir masjid. Walaupun posisi imam ada di depan masjid, ada di mihrab. Nah, imamnya di luar masjid, maka dihitung tidak boleh lebih dari 150 meter. Itu dihitungnya dari akhir masjid. Dari akhir masjid. Bukan dari imamnya. Dari serambi. Bukan dihitung dari imam. Kalau yang satunya di dalam masjid, satunya di luar masjid. Atau min akhir masjid menjadi kharij la minal imam. Ya, dari akhir masjid, tidak dari imam. Itu syarat yang kelima. Jadi harus kumpul lah intinya. Dan kalau kita ditanya hadisnya mana, kita tentu 300 diro apa gitu. Terus harus nabi, harus apa. Ini mah istihad ulama yang semua tentang sejarah, tentang hadis-hadis Nabi berjamaah, sahabat itu digali semua. Akhirnya kesimpulannya hasilnya seperti ini. Nah, kita
kita mah tinggal makan aja ini mau iya nggak tahu masaknya gimana gitu tuh. Kita ketentuan seperti ini. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, antara imam kalau kita berjamaah itu jangan sampai menyelisihi imam dalam masalah sunnah. Yang bila mana menyelisihi dianggap itu suatu kejelekan. Sebab kita menyelisihi imam ada yang dianggap jelek, ada yang dianggap tidak jelek. Contoh yang dianggap tidak jelek, imam kita kan salah satu sunnah itu julus istirahat ya. Jadi kita mau berdiri, kita 1 rakaat, baru 1 rakaat kita habis sujud jangan langsung berdiri, duduk dulu baru bangun. Lah duduknya itu namanya julus istirahat. Lah imam melakukan atau imam tidak melakukan boleh makmum menyelisih, sebab umpamanya menyelisih itu tidak terlihat ada perbedaan yang nyolok lah. Akhirnya ya itu kita menyelisih imam pada sunnah yang tidak dianggap fahisyah. Ada menyelisih imam dianggap fahisyah. Lah kalau menyelisih seperti itu ya ada nanti ketentuannya. Seperti sujud tilawah itu termasuk menyelisih yang kalau kita menyelisih dianggap jelek. Imam sujud tilawah baca surat sajdah, akhirnya sujud di tengah-tengah baca surat itu. Makmumnya saya mah nggak mau sujud dah. Nah, masa orang makmuman imamnya sujud dianya diam saja itu sangat jelek sekali. Ya batal itu. Iya. Atau baca sujud tilawah makmumnya sujud, imamnya tidak. Makmumnya sujud, imamnya tidak. Ya masa makmuman seperti itu dia hanya sujud dia bilang itu takusul mukhof. Ya batal itu. Fayajibu al-muwafaqah fi ma fi'lan wa tarkan. Nah ini masalah fi'lan wa tarkan. Jadi dalam masalah sujud tilawat, makmum itu harus mengikuti imam. Imam melakukan sujud tilawat, ikuti. Imam meninggalkan sujud tilawat, ikuti. Ikut meninggalkan. Jangan sampai berselisih, kalau berselisih ya batal. Itu masalah sujud tilawat. Sujud sahwi gimana? Kalau sujud sahwi muwafaqah fi'lan la tarkan. Nah ini apa masalah yang ke berapa? Ke-6. Jadi kalau sujud tilawah makmum harus mengikuti imam fi'lan tarkan. Artinya fi'lan imam melakukan, makmum wajib melakukan. Imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan. Bagaimana kalau masalah sujud sahwi? Lah wajibnya itu bila mana imam melakukan. Tapi imam meninggalkan, kita tidak boleh, kita tidak harus mengikuti. Imam tidak imam tidak kunut. Saya nunggu sujud sahwi, malah tidak. Sama sujud sahwi aja, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa. Ya kan imam udah salam kan ya. Imam udah salam kita sujud sahwi. Imam kita pengen kunut, imamnya tidak kunut. Ya udahlah, ditambal saja dengan sujud sahwi. Imamnya tidak sujud sahwi lagi. Ya udah, kita boleh berselisih dengan imam. Tapi dalam masalah tarkan. Tapi masalah fi'lan wajib. Imamnya sunnah inilah. Imam sujud sahwi saya mah enggak. Ya batal sholat kita. Sholat kita batal. Imamnya sujud sahwi, kita tidak mau sujud sahwi batal. Tapi imam tidak sujud sahwi, kita sujud sahwi tidak batal. Berarti wajib mengikuti fi'lan bukan tarkan. Beda yang pertama, wajib mengikuti fi'lan wa tarkan. Jadi faidah tarakahu sunnah imam al-mam tetap sunnah bagi makmum walaupun imam meninggalkan sujud sahwi. Wa tasyahud awal. Kalau syahadat awal gimana? Yajibu muwafaqah tarkan la fi'lan itu kebalikan dari yang kedua. Kalau yang sujud sahwi itu wajib mengikutinya fi'lan la tarkan, tapi kalau tasyahud awal wajib mengikutinya tarkan la fi'lan. Artinya gimana? Faidah tarakahu imam. Faidah taraka imam bila li'annal imam idza tarakahu, imam meninggalkan tasyahud awal salat zuhur. Udah 2 rakaat, mestinya imam itu
Sunahnya itu tasawuf awal. Kok malahan langsung berdiri? Jika terwajib alamau tarku imam pun wajib meninggalkan tasawuf awal. Itu wajib muwafaqah dalam tarkan, dalam meninggalkan. Beda dengan yang pertama. Itu sujud sahwi. Kita wajib meninggalkan. Tapi wa idza fa'alahu, imamnya melakukan tahiyat awal. Kita wajib enggak ikut tahiyat awal? Tidak wajib. Sebab muwafaqahnya itu fi'lan la, sebab tarkan la fi'lan. Kewajibannya itu muwafaqahnya itu tarkan. Kalau imam meninggalkan, makmum wajib meninggalkan tahiyat awal. Tapi imam melakukan tahiyat awal, boleh makmum tidak tahiyat. Berarti gimana? Nungguin berarti di atas. Imamnya tahiyat awal, malah makmum berdiri. Tidak batal itu. Sebab wajib mengikutinya tarkan la fi'lan. Jadi fa'alau jaza al-ma'mum ayat terkahu. Berdiri saja. Wa yaqumu amidan, dan dia berdiri dengan sengaja, enggak apa-apa. Nanti nunggu imam aja lah, saya mah pengen berdiri, capek duduk mah. Kaku ininya, berdiri saja. Ini enggak apa-apa. Tapi dia sunnah kembali ngikutin imam. Tapi umpamanya dia berdiri terus, enggak apa-apa, enggak batal. Wa mal kunut, gimana kalau kunut? Tidak wajib. Fala yajib muwafaqah la fi'lan wala tarkan itu. Jadi kunut itu imam melakukan, kita boleh tidak melakukan. Imam tidak melakukan, boleh kita melakukan. Sebab la yajib muwafaqah fihi la fi'lan wala tarkan. Jadi kalau imam jajan lima ayat terkau wajud amidan. Imam kunut, boleh makmum itu langsung sujud saja. Langsung sujud. Pak imamnya Allahumma dini dia masuk, enggak apa-apa. Dengan sengaja. Sebab tidak harus baik imam melakukan atau imam meninggalkan. Wa idza tarakal imam sunnah lil ma'mum fi'luhu inlahu qa'imam. Lah, imamnya tidak melakukan kunut. Boleh enggak makmum melakukan kunut? Boleh. Tapi dengan ketentuan. Satu, kalau dia kunut bisa menyusul imam, posisinya di sujud yang pertama. Asal mau kunut, nanti bisa nyusul imam. Kunut saya itu kunut langsung menyusul imam di rakaat di sujud yang pertama. Itu wajaza innahu fil julus baina sajdatain. Kayaknya masuk nggak bisa, tapi pas dia bangun dari sujud yang pertama nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu faidakana ila fijat, kecuali kalau kita kunutnya terlalu lama, nyusul imam, posisi imamnya di sujud yang kedua, baru kita tidak boleh kunut. Jadi imam tidak kunut, boleh kita kunut dengan ketentuan kita bisa mengejar imam, posisi imam masih di sujud yang pertama atau di posisi duduk antara dua sujud. Tapi kita kejar imam, ketemunya imam posisinya di sujud yang kedua, itu tidak boleh. Itu masalah kunut. Imam tidak kunut, saya mah kunut saja udah. Sebab tidak harus mengikuti imam. Nah itu jadi intinya pada malam ini tentang masalah syarat tidak. Yang kelima yaitu antara imam dan makmum harus dalam satu tempat. Satu tempat bisa keduanya di dalam masjid, bisa keduanya di luar masjid, bisa salah satunya di masjid, salah satunya di luar masjid. Dan yang keenam itu jangan sampai makmum menyelisihi imam dalam sunnah yang dianggap jelek bila mana menyelisihinya, tapi dengan ketentuan-ketentuan seperti tadi. Ada kesunahan yang wajib muwafaqah fi'lan wa tarkan.
Ada kesunahan yang wajib muwafaqah fi'lan lah Tarkan. tarkan. Ada kesunahan yang wajib muwafaqah tarkan lah fi'lan. Ada kesunahan yang tidak wajib mengikuti imam baik fi'lan atau tarkan.